بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها مولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biar semangat, kita buka dengan pantun. Kurma manis tersaji di meja, air putih penyejuk dahaga. Ramadan menguatkan jiwa dan asa. Bersama Kukmin Bang Bukopin menata harta dengan takwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Kali ini siang ini hari ke-8 atau 9 Ramadan. Tadi saya lihat di aplikasi BSI pas azan zuhur itu tanggal 9 Ramadan soalnya. Ya. Jadi ada dua versi ya. Ada yang 8, ada yang 9. Enggak masalah, insyaallah semua masuk surga. Bapak yang dirahmati Allah, siang ini kita akan mengkaji sebuah tema mungkin tidak seperti biasanya. Ya, yaitu tentang Ramadan dan Baitul Maqdis. Bagaimana spirit ibadah ini harus kita optimalkan, kita kapitalisasi menuju kesadaran sejarah dan tanggung jawab umat Islam. Ini sekedar ilustrasi AI saja, mungkin AI belum kenal saya, jadi fotonya masih nggak jelas ini ngambil dari mana gitu ya. Karena saya masukkan materi, tulisan, ya. Padahal saya nggak tampilkan foto, tapi dia bikin foto sendiri di situ. Kalau yang lainnya benar itu informasi tentang saya itu ya. Pinter juga ini AI ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis bagi kita umat Islam ini bukan hanya persoalan politik. Betul, dia adalah persoalan politik sebagai entitas wilayah yang dijajah dan diduduki oleh agresor atau penjajah Israel. Ya, tapi Baitul Maqdis ini, tanah Palestina, bumi para nabi ini adalah merupakan soal akidah. Benar, di Palestina itu yang berjuang bukan hanya Muslim. Ya, saya mencatat ada banyak beberapa faksi Palestina itu yang berjuang melawan Israel dan mengangkat senjata ya, bukan berjuang omon-omon, ngomong doang, bukan. Angkat senjata. Itu seperti faksi pimpinan George Habas. Ya, George Habas ini seorang Kristen Ortodoks yang memimpin milisi bersenjata kaum Kristen Palestina. Dari dulu, dari tahun 70-an, dia teman seangkatannya Yasser Arafat. Allah yarham. Ada lagi uskup Gereja Katolik Roma. Ya, namanya Uskup Capucci kalau nggak salah. Itu juga dia sangat anti Israel, orang asli Palestina. Ya, dia ditunjuk oleh Vatikan untuk menjadi uskup Gereja Katolik Roma di seluruh wilayah Palestina. Ya, karena dia adalah duta besar yang ditunjuk oleh Vatikan untuk Palestina sebagai perwakilan resmi Gereja Vatikan, maka dia punya fasilitas kekebalan diplomatik. Mobil-mobilnya itu, ya, mobil dinasnya itu mobil diplomatik, ya, mobil yang nggak boleh diperiksa oleh keamanan negara manapun, ya, karena korps diplomatik ini adalah mempunyai kekebalan hukum di negara manapun dia ditempatkan. Nah, ketika berkecamuk perlawanan bersenjata terhadap Israel dalam Intifada 1 dan 2, itu mobil dinasnya itu kadang dipakai untuk, ya, membawa senjata untuk para milisi, ya, melawan Israel. Betul, memang non muslim ada yang mengikut
ada ikut dalam barisan perjuangan pembebasan Palestina, karena memang Palestina ini adalah isu nasional, isu tanah, ya. Yang punya rumah di Palestina itu bukan cuma orang Islam, ya orang Islam mayoritas, ya, tetapi ada juga minoritas Kristen Ortodok maupun Katolik, ya, itu juga mereka sudah lama dan ribuan tahun mereka tinggal di wilayah Palestina. Dan buktinya apa? Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan sebelumnya Umar bin Khattab, itu kan memberikan kebebasan beragama kepada pemeluk agama Kristiani, apapun mazhabnya, apapun denominasinya, ya, diberikan jaminan keamanan. Sehingga Umar bin Khattab ketika dipersilahkan untuk sholat, karena Masjidil Aqsa-nya masih kotor, belum seperti sekarang, ya. Dulu jadi kandang kuda, jadi tempat kotoran buang sampah. Ya, maka pemimpin tertinggi Uskup Soforinus mempersilahkan Umar dan para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah di gereja tempat lahirnya Nabi Isa. Itu yang disebut dengan Kanisatul Qiyamah, atau istilah Latinnya adalah Church of the Holy Sepulchre, ya, gereja makam kudus, karena di situ juga ada bekas makam Nabi Isa setelah disalib, ya, kemudian diturunkan jenazahnya dan dikuburkan di tempat itu. Lalu kemudian menurut keyakinan Kristen ini, versi mereka itu, setelah 40 hari dikubur itu kemudian hilang, ya, jasadnya, dan menurut mereka itulah yang dimaksud dengan diangkatnya ke langit atau kenaikan Nabi Isa al-Masih. Kalau Al-Quran tidak seperti itu, ya, menggambarnya. Nah, lepas dari itu semua, teman-teman yang rahmati Allah, Baitul Maqdis ini bagi kita umat Islam sedunia dan umat Islam yang ada di Palestina yang merupakan mayoritas mutlak, itu bukan sekedar wilayah sengketa. Ini adalah amanah yang mengalir dalam darah keimanan kita. Kenapa? Inilah kiblat pertama umat Islam. Awal pertama Rasulullah mendapatkan risalah di Mekah, di Gua Hira itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di bulan Ramadan, itu Nabi sudah diperintahkan sholat, karena sholat itu adalah ibadah vertikal yang dilakukan oleh seluruh Nabi dan Rasul, bukan hanya Nabi Muhammad, ya. Semua mengamalkan sholat, hanya berbeda-beda gerakannya, ya, tidak sama syariatnya. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, itu Nabi Zakaria begitu, ya. Kemudian di dalam surat Maryam, Nabi Isa mengucapkan, inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa juga diperintahkan oleh Allah untuk sholat, ya. Cuma gerakan sholatnya, bacaannya tentu berbeda dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sama-sama intinya adalah menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi sejak awal menjadi Rasul sudah diperintah, sudah sholat, ya. Sholatnya itu menghadap kemana? Kiblatnya adalah Baitul Maqdis, karena mengikuti garis nabi-nabi sebelumnya, ya. Kiblatnya nabi-nabi Bani Israel ya Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis. Maka Rasulullah juga diperintahkan sholatnya juga menghadap Baitul Maqdis. Tapi karena ada Ka'bah di Mekah itu, tempat lahirnya Nabi dan tempat beliau menerima wahyu pertama kali, maka beliau menghadap Baitul Maqdisnya itu juga sambil menghadap Ka'bah. Paham ya? Ka'bah itu kan ada di sebelah selatan Yerusalem, Mekah itu. Coba lihat peta itu, Masjidil Aqsa di atas, kemudian di bawahnya itu ada Masjid Nabawi, ya, kemudian di bawah ada Masjidil Haram. Jadi Nabi ketika pertama selama 13 tahun berdakwah di Mekah itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, tetapi juga sekaligus menghadap Ka'bah. Paham ya sampai sini ya? Karena memang Ka'bah itu kan kubus segi empat, itu ada salah satu sisinya yang memang kalau kita menghadap ke sisi itu langsung menghadap ke Baitul Maqdis. Sama kalau teman-teman pergi ke Turki, ya, pernah ke Hagia Sophia, pernah sholat di sana? Ya, yang sudah sholat di Hagia Sophia itu gereja dulu, gereja Ortodoks, ya, yang dibangun oleh Kekaisaran Bizantium. Itu kiblatnya itu
kiblat yang ke Mekah itu agak sedikit miring, ya seperti yang kita pakai sholat di sana sekarang itu. Nah, itu menghadapnya juga sama ke Baitul Maqdis itu, karena ibadahnya orang Kristen Ortodok itu dulu juga semua ibadahnya menghadap ke Yerusalem. Nah, kiblat di Hagia Sophia itu menarik, jadi sama, satu arah itu, walaupun yang ke Ka'bah itu agak miring sedikit. Nah, itu posisi mihrab Hagia Sophia yang asli itu, mihrab Kristen maksud saya, itu adalah mengarah ke Masjidil Yerusalem, dan sedikit miring sedikit saja, nggak sampai berapa derajat itu kiblat ke Masjidil Haram, ya. Nah, dan bagi akidah kita umat Islam ini, Masjidil Aqsa ini adalah masjid suci yang ketiga, ya, yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan disucikan dalam Islam, disakralkan. Ya, maka Nabi SAW bersabda, la tushaddir rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah dianjurkan untuk bepergian jauh, menguras tenaga dan biaya kecuali hanya untuk ketiga masjid ini saja. Untuk apa? Salat di dalamnya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu Masjidil Haram, masjidku di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ya. Dan Al-Qur'an mengatakan, ya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah satu kesatuan. Itu dalam ayat tentang Isra dan Mi'raj, ayat surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 1. Nah, inilah maka kemudian dia menjadi titik tujuan Isra Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian titik tolak keberangkatan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat lima waktu yang disebut dengan Mi'raj. Teman-teman yang dirahmati Allah, nah mari kita lihat bagaimana kita memposisikan Ramadan. Ya, Ramadan ini bukan pelarian, ya. Ramadan ini bukan tempat sejarah umat Islam tidak pernah memperlakukan atau memandang Ramadan itu sebagai bulan yang pasif, bulan yang hanya untuk ibadah saja, tidak. Sebab realitas sejarah, ya, di bulan Ramadan ini dalam perjuangan Nabi SAW menegakkan Islam, itu ada peristiwa yang sangat besar, ya, yaitu Perang Badar pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Inilah perjuangan sekaligus kemenangan fenomenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, dan mereka bisa memenangkan pertempuran yang pertama di mana Rasulullah SAW begitu serius, ya, tidak pernah Nabi dalam peperangan itu berdoa seperti doa beliau di Badar. Kenapa? Ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya, umat Islam pasukannya itu cuma sepertiga dari orang musyrikin. Orang musyrikin logistiknya lengkap. Ya, dengan kekuatan penuh, hampir semua tokoh-tokoh Quraisy keluar yang ahli perang itu, ahli strategi. Sampai Rasulullah di Aris Badar itu beliau berdoa kepada Allah itu sampai mengangkat tangan sehingga selendangnya jatuh dan terlihat ini kalau saya pakai gamis ini kan pakai kancing, ya. Kalau Nabi itu nggak pakai kancing zaman dulu. Itu sampai karena ini lebar itu terbuka lengannya sampai terlihat ketiaknya Rasulullah SAW. Ya. Beliau berdoa, ya Allah, seandainya Engkau tidak menolong kami pada hari ini, maka tidak ada lagi manusia di muka bumi yang akan menyembahmu dan mentauhidkanmu. Itu sampai begitu khusyuknya Rasulullah SAW itu. Karena itulah perang Badar ini perang penentuan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan Yaumal Furqan. Apa penentuannya? Setan aja itu turun tangan bantuin kaum musyrikin. Iblis bala tentaranya itu turun tangan untuk membantu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu macam-macam. Ya. Kenapa? Karena setan itu begitu khawatir. Ya, 13 tahun ini Islam dikucilkan, ya, ditekan begitu, enggak mati. Nah, ini setan ini khawatir.
Kalau Muhammad ini di Madinah sukses menegakkan daulah Islam, maka tidak ada harapan bagi setan untuk apa? Merajalela di atas muka bumi ini. Ya, maka setan turun tangan, kirim bara bantuan untuk apa? Untuk mendukung kaum musyrikin Quraisy. Maka Allah juga mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Nah, itu ayatnya ada di surat Al-Anfal itu, silakan dibaca. Ya, maka di dalam satu riwayat di kitab tafsir Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Katsir, di situ disebutkan riwayat yang mutawatir, yang sahih, ya, bahwa ketika dua pasukan ini bertemu, cerita salah satu sahabat yang hadir ikut perang itu apa? Saya menghunus pedang, ya, dari jarak sekian meter, ya, untuk bertarung dengan salah seorang algojo kaum musyrikin. Itu pedang saya belum sampai, itu kepalanya sudah putus, ya. Nah, itu bantuan malaikat. Jadi ini ada saksi matanya. Tangannya orang-orang musyrikin itu banyak yang potong, terputus tangannya. Kenapa? Karena malaikat bantuin. Karena malaikat melihat ini kalau kaum musyrikin Mekah memenangkan pertempuran ini dan kemudian mereka akan mengalahkan umat Islam, maka tidak ada lagi benteng tauhid di atas muka bumi, karena semua permukaan bumi saat itu sudah gelap gulita. Semuanya bisa dipastikan mereka tidak ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi Nasrani, apakah mereka bertauhid? Tidak, walaupun ahlul kitab. Ya. Ada konsep trinitas dalam Kristen. Semua denom dalam Kristen meyakini trinitas. Yahudi ngomongnya aja bertauhid, Tuhannya satu, Yahweh. Tapi konsep Tuhan dalam Yahudi yang satu itu sudah jauh melenceng dari konsep tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Tuhan dalam agama Yahudi adalah Tuhan yang eksklusif, Tuhan yang nasionalistik. Tuhan hanya untuk satu bangsa saja, ya. Tuhan yang menjadikan bangsa-bangsa lain selain Yahudi sebagai budak untuk melayani kepentingan Yahudi. Nah, itu konsep Tuhan mereka. Makanya nggak heran kalau pejabat pengambil keputusan di Amerika dan Israel itu suka-suka dia aja, membuat batas negara Israel itu kayak apa. Terakhir wawancara Mike Huckabee, duta besar Amerika untuk Israel, dia bilang apa? Tepi barat itu memang tanah perjanjian Taurat. Bahkan bukan hanya itu. Kalau lihat perjanjian Taurat, kata yang wawancara, Tucker Carlson namanya, itu tokoh kritis dari Amerika, ya. Tucker Carlson ini dulu pendukung Donald Trump waktu periode pertama presiden di Amerika. Dia ikut kampanye, tapi sekarang dia berubah. Kenapa? Karena perang Gaza, seperti saya sudah pernah sampaikan di sini, terbuka kedok kemunafikan dan hipokrasi pemimpin Amerika, terutama Donald Trump ini terhadap Israel. Maka dia tidak lagi mendukung kebijakan Amerika di Israel. Dan dia bilang kalau memang tepi barat itu tanah perjanjian Taurat dan itu masuk wilayah negara Israel saat ini, bukankah di Taurat itu Ibrahim dan putra-putranya pernah tinggal di Mesir, pernah tinggal di Irak, pernah tinggal di wilayah perbatasan Turki, pernah di Syria, pernah di lembah Yordan, pernah bahkan Yahudi dulu kan pernah tinggal di Arab, di Madinah. Ada Khaybar, ada Tabuk, ada macam-macam. Itu wilayah kantong-kantong pemukiman Yahudi di Jazirah Arab. Terus kalau begitu, kalau itu digambarkan ada dalam Taurat, terus itu semua negara ente mau klaim? Ya memang begitu katanya. Emang masalah buat lo? Itu jawaban begitu, kata Mike Huckabee itu. Ini jadi sangat-sangat rasis, sangat ekstrim, menentukan batas negara itu berdasarkan kitab suci. Dan ini tidak sejalan dengan norma-norma dan hukum internasional. Apakah pernah Indonesia menetapkan batas wilayah negaranya itu berdasarkan kitab suci tertentu, atau negara manapun gitu kan? Nggak ada.
Ya, nih. Jadi perang Badar ini adalah perang yang sangat menentukan, ya, di mana malaikat dengan kekuatannya itu membantu kaum muslimin untuk mengalahkan kaum musyrikin yang didukung oleh setan-setan itu. Yang kedua adalah Fathu Makkah. Ini terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Kalau Badar Ramadan tahun 2 Hijriah. Inilah penaklukan untuk membersihkan dan membebaskan kota suci Makkah dari apa? Dari berhala. Inilah dua simbol perjuangan puncak umat Islam untuk menegakkan pilar-pilar tauhid di atas muka bumi. Kalau Islam ini tidak berdiri tegak di Madinah dan tidak bisa membersihkan Makkah, Ka'bah itu di sekelilingnya dari berhala-berhala, maka tidak ada Islam. Maka seluruh dunia ini diliputi kemusyrikan. Inilah titik tolak kebangkitan Islam itu di bulan Ramadan, teman-teman. Ya. Maka itu Ramadan ini bukan hanya sekedar kita ya melapar, ya, puasa, sebab puasa ini dihadirkan oleh Allah tidak disyariatkan untuk melemahkan tubuh kita, ya, justru untuk menguatkan jiwa kita, menguatkan mental kita. Dan puasa Ramadan hadir untuk menjernihkan arah perjuangan umat. Sebab apa? Ramadan dalam sejarahnya, ya, sejak masa Rasulullah SAW sampai generasi terakhir, Ramadan adalah bulan spiritualitas yang melahirkan keberanian dan visi peradaban. Maka itu, nah, jadi pembebasan Baitul Maqdis ini, ya, nggak bisa dibebaskan oleh kerumunan umat Islam yang hanya bisa marah-marah. Nah, ini kan umat Islam biasanya emosi, suka amarah, ya, sektarian, ya, lebih menonjolkan kelompok, ya, kelompok di Islam. Kita bukan menonjolkan Islamnya, sulit untuk bersatu umat Islam ini, ya. Yang ditonjolkan adalah kelompoknya, ditonjolkan adalah mazhabnya. Kalau nggak ikut mazhab saya, kamu salah semua. Ya, ada yang menyalahkan tarawih 23 rakaat, ada yang menyalahkan 11 rakaat. Ya, ada lagi yang, ya, yang menyalahkan tarawih 4 rakaat langsung sekali salam. Nah, ini kan nggak benar. Ya, ada yang bilang 11 rakaat itu baru dimulai di zaman modern, ya, setelah muncul kerajaan Wahabi di Arab Saudi. Ya, Syekh Albani yang pertama kali mengkritik sholat tarawih 23 rakaat. Jadi baru di zaman modern baru ada. Nah, jadi katanya sholat tarawih 11 rakaat itu bid'ah, yang asli 23 katanya. Nah, itu. Jadi yang begini-begini ini kan suka memecah belah umat. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi di kitab-kitab fikih, ya, yang berpendapat, ya, harus 11 rakaat itu bukan zaman sekarang. Ulama dari zaman dulu itu sudah menyatakan sholat tarawihnya Nabi di bulan Ramadan ya 11 rakaat. Seperti Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu ulama Malikiyah udah lama, ya. Kemudian ulama mazhab Hanafi dan lain sebagainya juga seperti itu. Jadi kita jangan mengkotak-kotakan umat ini. Yang membuat umat ini lemah, dan nggak bisa kita membebaskan Baitul Maqdis itu, ya, dibebaskan oleh kerumunan orang yang marah-marah, yang barisannya berpecah belah, ya. So apa? Baitul Maqdis ini adalah ukuran standar daripada keberadaban umat Islam. Dia membutuhkan apa? Solidaritas, membutuhkan persatuan umat, ya. Dan perjuangan kita membebaskan Al-Aqsa ini bukan sekedar masalah senjata. Ya, sudah dicoba dulu pendekatan dengan diplomasi, pendekatan dengan militer, ya. Tapi kemudian banyak yang gagal tanpa ada basis ideologi dan ilmu yang kuat. Ya, maka itu sekarang tidak cukup membebaskan Baitul Maqdis hanya bermodalkan diplomasi politik dan militer, tapi juga harus punya basis ideologi yang kuat. Ya, kalau hanya berbasis politik, ya, nanti bisa ditukar, ya, barter kepentingan. Nah, seperti rekonstruksi Gaza sekarang yang ada di dalam
plan Donald Trump, ya, dan kemudian distrukturkan di dalam Board of Peace, itu adalah tujuannya adalah peace for perdamaian untuk kesejahteraan, prosperity, peace for prosperity. Ya, jadi Gaza akan dibangun ulang, akan dibangun dengan infrastruktur yang canggih, dengan teknologi modern, tetapi dengan syarat rakyatnya, penduduknya tidak boleh ada yang melawan, dan tidak ada bicara tentang status negara Palestina. Sama dengan program sebelumnya, yaitu Abraham Accord yang ditandatangani oleh 4 negara Arab pada tahun 2020. Itu nggak bicara tentang negara Palestina, bicaranya hanya tentang satu negara Israel yang akan berbaik hati dan berbagi kesejahteraan dengan orang Palestina yang tinggal di dalam negara Israel satu-satunya itu. Dan tidak ada ibu kota Al-Quds, Yerusalem Timur, untuk negara Palestina. Semuanya adalah milik Israel, dan Israel berhak untuk menghancurkan dan merobohkan Masjidil Aqsa dan membangun kembali kuil Sulaiman di atas reruntuhan itu. Itu ideologinya, keyakinannya yang begitu, nggak bisa dirubah. Ya, Anda mau mengubah dengan kesepakatan politik, nggak bisa. Satu-satunya bisa mengubah itu apa? Ya dengan kekuatan. Tapi kekuatan bukan hanya kekuatan biasa, karena Israel punya kekuatan militer, dia juga punya kekuatan ideologi dan uang. Nah, kita punya apa? Mau masuk meja perundingan dengan kekuatan apa? Ya, punya kekuatan ideologi nggak? Punya kekuatan akidah apa tidak? Punya kekuatan ekonomi, finansial apa tidak? Atau kita yang malah didikte oleh Amerika? Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu kita harus melihat bagaimana dulu tokoh-tokoh, ya, pejuang Baitul Maqdis yang sukses merebut kembali Baitul Maqdis. Inilah yang kita namakan dengan rumus perjuangan Salahuddin. Ya, Salahuddin ini sangat ditakuti di Eropa. Ya, sangat ditakuti oleh pemimpin Israel. Ya, sampai dalam satu wawancara Benyamin Netanyahu kemarin tahun lalu bilang, kita tidak ingin melihat Hamas menang atau faksi Palestina itu menang melawan Israel. Sebab apa? Ini akan memicu gelombang memori kolektif orang Islam untuk menghidupkan kembali Saladin yang baru untuk membebaskan Yerusalem Timur. Itu resmi, itu dalam wawancara resmi dia bilang. Maka Salahuddin ini harus kita kaji, apa yang menyebabkan dia mampu bersama generasinya untuk merebut Baitul Maqdis. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi umat, pendidikan, ya, itu harus dibangun sebelum kita membangun pangkalan-pangkalan militer. Ya, edukasi umat dalam akidah harus lebih besar daripada persoalan militer. Yang kedua, apa yang diusahakan Salahuddin itu adalah mengusahakan persatuan umat. Persatuan umat dulu tercabik-cabik, Pak. Oh, mazhab saling berantem. Ya, mazhab yang di dalam Ahlus Sunnah aja suka tengkar. Belum lagi dengan firqah lain. Ya, Ahlus Sunnah zaman ini kan mayoritas, firqah yang mayoritas. Itu dulu direcokin sama Syiah Batiniyah. Ya, kerajaan Fatimiyah di Mesir itu yang membuka jalan, ya, dan membantu masuknya tentara salib ke Baitul Maqdis. Coba bayangkan. Ya, situasi di Baghdad, ibu kota Khalifah Abbasiyah, juga dirusak akidahnya oleh perkembangan Syiah Imamiyah. Sehingga apa? Mereka tertawan, mereka tidak tersandra, ya, untuk menjaga wilayahnya dan tidak bisa membantu mengirimkan pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka dia usahakan persatuan. Ya, persatuan ini harus lebih besar daripada konflik. Menyatukan umat wajib hukumnya sebelum kita menghadapi musuh bersama. Kalau nggak ada persatuan susah. Ya. Yang ketiga adalah membangun akhlak, memperbaiki moral sebelum menata taktik dan strategi militer. Ini namanya fikhil aulawiyat, fikih tentang prioritas. Apa yang mesti prioritas kita dahulukan? Edukasi umat, persatuan umat, dan memperbaiki moral umat. Ya. Maka medan jihad kita hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, kita tidak hidup
di medan perang secara fisik, apalagi jauh ya dari lokasi pertempuran di Baitul Maqdis, maka yang harus kita bangun oleh umat kita di Indonesia adalah kesadaran. Membangun dan menyalakan kesadaran ini penting, ya. Maka itu edukasi Baitul Maqdis ini selalu ya saya hidupkan, dilembagakan di lembaga yang bernama Baitul Maqdis Institute. Kajian strategis, kemudian kajian politik dan geopolitik ya internasional, ini senantiasa kita bangun kesadaran berlandaskan ya Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Harus kita bangun ilmu dan narasi yang kuat, karena kalau tidak punya ilmu dan narasi, kita akan apa? Kita akan lemah. Kita bangun solidaritas kemanusiaan, kita bangun spiritual umat agar mereka menyadari pentingnya perjuangan Baitul Maqdis, terutama di akhir zaman. Maka jihad intelektual itu mencakup pada jihad kesadaran. Nah, apa? Nah, ini sekarang Amerika dan Israel ini memainkan, merusak mindset orang Islam, ya. Ya, dengan apa? Dengan menjejalkan istilah normalisasi. Normalisasi Israel sudah menjadi status quo, Israel sudah menjadi sebuah kekuatan de facto yang berkuasa di Palestina. Maka kalau melawan mereka itu sama saja mustahil. Itu selalu dicekokin sama Barat, Amerika. Maka gantinya daripada kamu melawan, mendingan kamu bekerja sama saja. Ya. Kalian ikut saja ya narasi Zionis ya. Tapi kami juga tidak akan meminta kalian ikut narasi kita dengan gratis. Kita akan kasih imbalan. Imbalannya apa? Wah, dengan alih teknologi nanti itu. Kan itu janjinya bukan begitu. Abraham Accord dan BOP ini kita akan berikan majukan teknologi, finansial ya, investasi dan lain sebagainya itu. Tapi ya kita damai aja. Kamu nggak usah nuntut tanah, nggak usah nuntut pulang kembali right of return. Kan rakyat Palestina kan punya hak kembali itu. Ya, hak kembali ke tanahnya itu sudah diratifikasi oleh PBB puluhan tahun yang lalu. Ya, mereka terusir dalam Nakbah, kemudian mereka punya hak untuk kembali ke tanahnya masing-masing. Nah, ini dibilang nggak usah. Ya, udah normalisasi aja, normalisasi penindasan dan lupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah dibentuk oleh narasi Yahudi. Nah, ini yang harus kita lawan. Jihad ilmu dengan menguasai wacana, memenangkan media dan diplomasi global. Jihad kemanusiaan, membantu dan mengadvokasi para korban kaum mustadafin ya. Jihad spiritual dengan kekuatan doa kita, kesabaran dan keteguhan iman sebagai fondasi. Maka di bulan Ramadan ini ya, kalau kita masih latihan lapar ya, rakyat Palestina itu laparnya bukan lagi latihan tapi sudah menjadi kenyataan. Maka disinilah lapar. Kalau di Indonesia, di negeri kita ini, di negeri-negeri muslim yang aman ya, tenang, itu lapar itu adalah pilihan ibadah. Tapi kalau di Palestina, yang namanya lapar itu adalah realitas yang mereka temukan sehari-hari. Maka tantangannya, kalau puasa kita tidak melahirkan empati, maka puasa itu telah kehilangan dimensi sosialnya dan kehilangan separuh spirit daripada puasa itu. Maka itu ujian masa depan umat. Inilah ujian Baitul Maqdis. Apakah kita umat ini peka terhadap kezaliman? Apakah kita berani bersuara untuk membela yang benar, membela hak-hak kaum tertindas? Apakah kita mampu untuk bersatu dalam nilai-nilai akidah? Maka mari kita mulai dari perubahan diri kita masing-masing ya. Bangsa-bangsa muslim harus merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka kalau puasa membebaskan diri kita dari hawa nafsu dan ego, maka Ramadan juga harus membebaskan diri kita dari nafsu untuk berpecah belah, ego untuk senantiasa memenangkan kelompok dan mazhabnya. Agar apa? Agar kita pantas untuk menerima amanah
dari Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Baitul Maqdis di akhir zaman. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai titik balik kita. Ramadan kita optimalkan untuk doa buat Baitul Maqdis dan para pejuangnya, karena mereka sangat membutuhkan doa. Ya, tapi bukan hanya doa saja. Kita juga harus ya memberikan apa? Kesadaran untuk perjuangan Palestina. Kalau kesadaran ini muncul, tumbuh, maka kita akan berjuang dan mengorbankan apa yang kita miliki untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ramadan kita jadikan sebagai wahana persiapan menuju umat yang bermartabat. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan perubahan, bulan untuk kita peduli dan lebih sadar terhadap posisi Baitul Maqdis dalam peta pertarungan umat Islam di akhir zaman ini. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.